ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji yang sejati, puja yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Sri Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami, Bunda Nini, pimpinan dari Timah Wisata. Beliau adalah mentor saya, yang membimbing saya, yang mengarahkan saya di dalam urusan haji dan umrah. Dan yang saya hormati juga keluarga besar Timah, yang semoga Allah muliakan, Bapak dan Ibu, ahlan wa sahlan wa marhaban, Diyufullah Diyufur Rahman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga benar di tahun ini Allah menghendaki menetapkan, mengizinkan Bapak dan Ibu tahun 2024 ini diberangkatkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan wukuf di Padang Arafah, bisa melaksanakan mabit di Musdalifah, bisa melaksanakan mabit di Mina, melaksanakan jumroh, bisa ziarah kepada Sri Baginda Nabi Muhammad SAW di tahun ini dalam prosesi perjalanan ibadah haji. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa jamaah yang sudah kenal kepada saya. Saya ini adalah petugas dari Travel Timah. Saya petugas juga dari Travel Safia Hana Bahana. Yang insya Allah saya akan menemani bersama keluarga, sama istri kami dan putri yang akan menemani perjalanan haji Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengikat hati kita, semoga hati kita sama-sama satu frekuensi nanti ketika kita melaksanakan ritual ibadah haji. Kenapa harus ada bersama-sama? Karena kita harus program yang kami siapkan, sama Safia siapkan, tidak akan berjalan sesuai rencana kalau tidak ada kerjasama. Jadi mudah-mudahan diawali dari prosesi manasikul hajj yang insya Allah nanti kita akan melaksanakan sampai nanti kedatangan kita di Madinah, ziarah kepada Rasulullah, sampai nanti ketika kita melaksanakan ritual prosesi ibadah haji, baik rukun haji, wajib haji, sunnah hajinya. Semoga Bapak dan Ibu kita sama-sama berangkat, sama-sama ibadah di sana, dan sama-sama semua pulang kembali ke tanah air dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayahanda, ibunda, Bapak Ibu, sudah menjadi kewajiban setiap manusia ketika mau melaksanakan sesuatu, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal bermasyarakat, di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa seseorang ingin bahagia di dunianya Allah, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa ingin mulia, ingin bahagianya di akhirat nanti, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, ingin mulia dunia dan akhirat, sama dia juga harus memiliki ilmu. Maka menjadi kewajiban thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu, mencari ilmu untuk setiap muslim dan muslimat itu hukumnya wajib. Itu didasari dengan keilmuan. Apalagi Bapak dan Ibu, yang mana Bapak dan Ibu akan melaksanakan prosesi ibadah haji yang begitu banyak ritual-ritual yang harus Bapak Ibu laksanakan. Maka dari itu, melewati manasikul hajj nanti, insya Allah kami Timah Wisata dan Safia Hana Bahana akan sharing
bukan kami merasa lebih tahu, lebih hafal. Bapak dan Ibu pasti banyak sedikitnya sudah ada ilmunya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak ada salahnya kita sama-sama sharing lagi nanti bagaimana sih prosesi ibadah haji itu. Sering sekali Bapak dan Ibu punten, maaf, kita dengar ketika ada seseorang mau melaksanakan haji atau mau melaksanakan ibadah umroh. Seseorang mau melaksanakan haji dan melaksanakan ibadah umroh, sok aya syukuran anu disebat walimatus safar. Ketika seseorang melaksanakan syukuran tersebut, sering terdengar oleh kita ketika seseorang mau berangkat haji dan umroh. Ada doa yang sering kita dengar ketika Bapak dan Ibu melihat seseorang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh, berangkat ke tanah suci. Ibu bade ka mana meuni ramean gitu, pan ibu teh bade umroh, ibu teh bade haji. Doakeun nya ku bapak ku ibu kan itu. Apa yang kita sering dengar ketika seseorang minta doa mau haji dan umroh? Bapak cing mabrurnya. Kan itu. Ibadah hajinya cing mabrurnya, umrohnya cing mabrurnya. Kan itu. Kalimat mabrur sering sekali kita dengar ketika seseorang mau melaksanakan haji dan umroh. Apa sih mabrur itu? Apa sih ibadah mabrur itu? Ibadah yang mabrur itu adalah ibadah yang baik, ibadah yang jadi. Nah itu ibadah mabrur, ibadah yang diterima Allah. Sedangkan mabrur dan tidaknya ibadah kita itu mah hak prerogatif Allah. Kenapa sih kata mabrur itu sering berkaitan dengan umroh, dengan haji? Padahal semua ritual ibadah kita, sholat kita yang barusan kita lakukan, tahajud, witir kita, puasa kita, zakat kita, kan pengen mabrur. Tapi belum pernah, sok ibu-ibu pernah nggak ketika ibu-ibu mau ke majelis, mau badai pengawasan bulanan atau mingguan, ibu mau kemana meninggalnya? Kan ini teh hari Jumat, saya mau Jumatan, saya mau mingguan, saya mau rebuan. Pernah nggak ibu mau berangkat ke pengajian, ibu cing mabrurnya ngawas? Kan belum pernah. Ya. Bapak gaya dinten Jumat, hari Jumat jam 11 mau sholat Jumat. Ditaros, bapak manika mana gaya gitu? Panitia teh jam 11 poe Jumat. Urang Jumatan aja. Pernah nggak bapak cing mabrurnya Jumatan? Belum pernah. Hebatnya umroh, hebatnya haji, kalimat mabrur itu selalu berdampingan. Sedangkan kemabruran itu hak prerogatif. Diterima atau tidaknya ibadah kita itu mah dirahasiakan ku Allah. Contoh. Bapak dan ibu tadi sholat di sini, sholat subuh. Bertanya sama saya, cik amaki kira-kira sholat subuh abdi tadi ditampi. Luka teman. Apa arti kalau mabrur itu di urusan Allah, diterima atau tidaknya itu urusan Allah? Apa arti kewajiban kita? Kewajiban kita melaksanakan ibadah yang sah. Itu aja. Mabrur jeung enggak kita urusan Allah. Nah, gimana supaya ibadah kita sah? Haji kita supaya sah. Sholat kita harus ada ibadah yang sah. Bapak ibu tadi sholatnya wudu dulu, airnya suci dan menyucikan. Setelah wudu datang ke tempat ini, memakai baju yang bersih, yang suci. Maaf, bersih sama kotor sama najis beda. Bersih sama suci beda. Kalau kotor masih bisa dipakai sholat, kalau najis nggak bisa. Nanti kain ihram harus bersih. Kalau kain ihram, baju kita yang dipakai sholat itu harus bersih. Kalau najis itu nggak bisa dipakai, harus diganti atau dicuci. Nah itu. Bapak tadi wudu dulu, pakai air yang suci dan menyucikan, bajunya bersih, sholatnya sempurna 2 rakaat, menghadap kiblat. Ini udah ada tandanya. Makanya tadi harus nyerong.
Nah, berarti Bapak dan Ibu sholat subuh yang barusan dilaksanakan itu ibadah yang sah. Mabrur dan tanya urusan Allah. Di dalam sholat ada rukun, ada wajib sholat, ada rukun sholat. Takbiratul ihramnya, Fatihahnya, rukunnya, baca sholawatnya, itu kan salah satu rukun-rukun di dalam hal sholat. Maka ketika Bapak dan Ibu ingin meraih kemakruran di dalam melaksanakan ibadah haji, maka Bapak dan Ibu harus melaksanakan ibadah hajinya yang sah. Dan insya Allah nanti kita bahas di dalam rukun haji, di dalam pelaksanaan haji juga sama seperti halnya di dalam pelaksanaan sholat. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji, ada larangan-larangan yang insya Allah Bapak dan Ibu sudah mengetahui. Nah itu, jadi insya Allah nanti Bapak dan Ibu sekarang nanti jam 6 kita makan pagi dulu, terus jam berapa kan? 7.30 kita registrasi dan kita mulai dengan insya Allah Bapak dan Ibu, ini sudah menjadi kewajiban kami Hima Wisata dan Safiah Bahana sebelum memberangkatkan jemaah hajinya ke Mekah dan ke Madinah, kami mempunyai kewajiban memberikan manasik terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Kenapa sih harus manasik? Karena apa? Karena Bapak dan Ibu nanti tanggal 5 Juni ketika berangkat nanti Bapak dan Ibu akan bercampur baur dengan jutaan manusia. Ketika Bapak dan Ibu ziarah ke Madinah melaksanakan tawaf, Bapak dan Ibu akan bercampur baur dengan jutaan manusia, dengan karakter kebiasaannya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki ilmu di dalam pelaksanaan ibadah haji, yang kami takutkan nanti Bapak dan Ibu ibadahnya ikut-ikutan orang lain. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat dengan mata sendiri, pernah mendengar nanti di Mekah ada orang doa sambil ngegosok-gosok kopiahna, gosok mukena, masuk tiung tasbih digosokin. Ada yang ngegosokin uangnya. Kalau Bapak dan Ibu nggak punya ilmu, orang nggak bisa lah, gosokin. Nggak bisa. Mendingan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu benar, ya? Sesuai benar. Kalau salah, menyimpang, rugi kita. Betul. Maka kami Hima Wisata dan Safiah Bahana mempunyai kewajiban sebelum memberangkatkan jamaahnya ke Mekah ke Madinah, kita sharing dulu. Nah itu nanti Bapak dan Ibu ketika mau melaksanakan ibadah hajinya, insya Allah bisa melaksanakan ibadah yang sah. Kalau sah, ada harapan ibadah kita mabrur, ibadah kita makbul. Amin. Kalau tadi beda, misalkan gini, Bapak dan Ibu tadi sebelum sholat ke sini bangun tidur jauh duduk ke sini. Apa itu duduk gitu? Berangkat, jauh datang, jalan baik ke sini. Ibu teh wudu heula, jauh sholat we. Ketika sudah sholat, nanya sama kicik tadi sholat abi ditampi itu. Boro-boro ditampi, sak oge henteu. Kenapa? Karena tidak wudu. Sama Bapak dan Ibu mau melaksanakan ibadah haji, berharap hajinya mabrur, hajinya makbul. Tapi ada salah satu rukun hajinya yang dilewati. Rukun haji itu ada niat haji, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i ifadah, tahallul. 5 rukun dari rangkaian ibadah haji. Salah satu saja tidak dilaksanakan, sah. Kalau tidak sah, jangan berharap mabrur. Kalau tidak mabrur, pasti tidak makbul. Maka kami Hima Wisata Safiah Bahana mempunyai kewajiban, yuk kita sama-sama sharing nanti bagaimana sih tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, insya Allah nanti ada
Yoga, ada Bunda Tini, ada Pak Yogi, ada Kiai Toha, ada Bunda Putri. Insya Allah akan mengisi prosesi manasik ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesehatan, bisa mengikuti karena cuma 2 hari ya kita sekarang sampai malam full kita bahas materi. Besok kita praktek manasik. Kita akan miniatur tawaf, wukuf itu seperti apa. Bapak Ibu, saya juga adalah pengurus KBIH. Kalau di KBIH reguler itu Bu, pertemuan itu 20 kali ide kajian kan. 20 kali pertemuan. Hari Haji Plus masuk jadi hotel yang ini sakadap gitu ya. Tapi tidak terkait lama dan sebentarnya, yang penting Bapak dan Ibu bisa memahami. Amin. Insya Allah kita lanjut nanti jam 6 makan pagi dulu. Kalau dihabiskan sekarang ke Amaki Mual Jasa Dongeng.